Kalau Pak, ya ini adalah penutup kepala wanita. Nah, budaya menggunakan caping kalu ini adalah budaya khusus, khas khusus. Meskipun musik klasik itu tidak dikenal ya, kami akan membawakan 3 dekade, ada 9 lagu nanti malam, itu jaraknya 300 tahun. Kenapa? Doakan juga semoga 300 tahun ke depan caping kalu masih ada. Caping kalu itu bayangan saya bisa digunakan dimanfaatkan sebagai fungsi caping. Dan saya kaitkan dengan bagaimana proses pembuatan tembakau itu pembuatan rokok, mulai dari panen kemudian sampai terjadi tembakau, itu semua gara-gara caping kalu. Nah, mungkin mas-mas yang berada di sini sudah tahu jelas caping kalu itu apa. Mas ini mau sini aja. Ya, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang kami hormati. Pada sore hari ini izin saya selaku rekan media dari Suara Merdeka akan menjadi host pada sore hari ini dalam acara respon kontemplasi Mahakarya Caping Kalu yang kegiatan ini sudah kita lakukan sejak tanggal 26 hari Jumat kemarin dan akan ada puncak acara pada tanggal 27 hari Sabtu tepatnya pada sore hari ini hingga nanti acara akan selesai pada malam hari. Pada sore hari ini sebelum respon kita mulai, sebelumnya kami akan perkenalkan. Mohon izin saya Seto selaku General Manager dari Suara Merdeka. Kemudian yang kami hormati Bapak Arif Gunadibata selaku Direktur PT Royal Tobacco International. Selamat sore Pak Arif. Kemudian Pak T. Sugianto selaku CSR Manager PT Royal Tobacco International. Selamat sore Pak T. Nah, ini ada 3 maestro yang akan menjadi artis utama pada acara yang kita tunggu nanti malam. Yang pertama Ibu Ari Suteja, pianis yang sudah melawat buana di berbagai benua. Yang beliau bisa rekan-rekan media tanyakan sampai mana saja beliau yang akan berkolaborasi dengan vokalis asal Yunani yaitu Christopoulos Samboulis, betul ya, vokalis dari Yunani. Selamat sore, selamat datang di Kudus, Wali. Kemudian nanti juga akan berkolaborasi dengan Astri Dancer Tari Raja Caping Kalu. Kemudian maestro yang kedua adalah Bapak Jimli Iwan Sulistyo. Selamat sore Pak Iwan. Beliau ini bisa rekan-rekan lihat hasil karya beliau yang dibaca pada sore hari ini, dan kemarin beliau juga mengadakan workshop lukis. Rekan-rekan bisa mengikuti pada sore hari kemarin. Kemudian yang terakhir ini senior legend dan kita turut bangga punya yang Jiko. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir. Dancer dan koreografer Indonesia. Ya, tentunya pada sore hari ini kita akan banyak tanya. Saya selaku moderator nanti mungkin akan bisa lebih detail ditanyakan. Sebenarnya Royo ini ngapain gitu bahas soal caping kalu ini? Nanti Pak Arif akan menjelaskan. Kemudian buat Suteja jadwalnya malam bulan nanti bisa ditanyakan sebelum tiba di Kudus. Beliau dari Bali kemudian ke Magelang gitu, lanjut lagi ke Kudus dan setelahnya masuk ke Baghdad. Begitu juga Pak Iwan, beliau menyempatkan waktu di sini dengan karya-karyanya. Saya cukup tertarik dengan dia buku Pak Iwan, karyanya kita sudah biasa sekali.
Tapi nanti sore hari ini kita akan mengenal siapa-siapa beliau. Dan tentunya sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan dari Noyono, Pak Arif yang mungkin akan menjelaskan kenapa membuat acara yang spektakuler dan luar biasa, apa yang menjadi tujuan Noyono dan apa yang diharapkan. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Arif. Monggo. Selamat sore teman-teman semua. Oke, itu udah ada suara. Semangat gitu mas. Selamat sore, sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini itu kita kumpul di sini karena memang kita mau punya acara baru. Ya, nah acara itu tajuknya judulnya adalah kontemplasi Mahakarya Capil Kalu. Ya, itu semua gara-gara Capil Kalu. Nah, mungkin mas-mas yang tidak di sini sudah tahu jelas Capil Kalu itu apa? Ya, apa? Sudah? Sudah pernah pakai? Pegang aja Pak. Pegang aja. Jadi saya boleh membantu teman-teman dari orang izin Capil Kalu satu. Ini namanya Capil Kalu, Pak. Ya, ini adalah penutup kepala wanita. Nah, budaya menggunakan Capil Kalu ini adalah budaya khusus, khas khusus yang sudah mendapatkan sertifikat yang Pak ya dari budaya, jadi bahwa ini memang budaya asal khusus, sehingga konon para wanita kudus itu asli. Kalau ada ke museum, kretek, mana ada bisa lihat. Ya, penutup kepala ini hanya Capil Kalu. Nah, ceritanya Capil Kalu ini membutuhkan bantuan kita semua. Sebagai budaya khas kudus, sekarang yang bisa bikin itu terbatas. Terbatas itu cuma 2 orang. Ya, membatasinya karena ini menggunakan sebuah proses yang cukup panjang untuk membuat sebuah topi ini untuk topi yang panjang. Nah, oleh karena itu ini adalah budaya warisan leluhur warisan zaman dulu yang harus dilestarikan. Nah, sebagai bagian dari budaya yang harus dilestarikan, Noyono topi ini kembali sport. Karena memang dalam program usaha Noyono, ya selain jualan rokok ya, kami juga ikut melestarikan budaya nasional dalam bentuk budaya-budaya yang menjadi kekhasan daerah tertentu untuk kasus kudus karena Noyono berada kudus untuk kemudian dilestarikan. Kami sudah berusaha masing-masing untuk usaha Capil Kalu. Ya, bukan hari ini saja kita mulai. Tetapi beberapa tahun sebelumnya kami sudah mulainya dengan kemudian memberdayakan mereka-mereka yang mau belajar untuk Capil Kalu. Ya, kemudian itu juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mereka juga mulai mengenal Capil Kalu itu apa. Anak-anak muda sekarang disuruh pakai begini mungkin belum fashion ya mereka. Tetapi mereka harus mengerti bahwa ini adalah bagian dari warisan budaya khas kudus. Oleh karena itu kami tahun lalu menerbitkan sebuah buku Capil Kalu. Ada bukunya nggak? Di bawah bukunya. Apa yang punya bukunya? Kalau punya, kalau saya bisa. Buku Capil Kalu sudah bisa jual semua. Buku Capil Kalu itu menjelaskan proses pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana proses sejarahnya. Dia itu ada bukunya, diterbitkan oleh orang. Dan ini kami bagikan kepada perpustakaan sekolah untuk kemudian mereka bisa belajar. Ya, tahun lalu. Kemudian tahun lalu kalau nggak salah di tempat ini kami sudah
fashion show pakai sepeda. Kemudian ini beberapa apa namanya desainer kemudian. Nah tahun ini ya berhenti ya. Tahun ini kan berhenti untuk terus menggaungkan yang namanya sakit kamu. Untuk itu kemudian kami mengadakan acara. Akhirnya kami mencoba sesuatu yang unik kali ini. Mencoba sesuatu yang unik karena ini caping kamu adalah fashion. Ya kan dipakai di kepala wanita kemudian untuk bagian dari fashion. Nah kami mencoba untuk mengkolaborasikan caping kamu yang fashion itu dengan kesenian lain. Makanya hari ini ada kontemplasi mengatasi caping kamu itu. Dan kali ini kami mengusung juga bapak-bapak dan ibu yang merupakan talent-talent atau maestro-maestro yang sudah bagus. Bagaimana menggabungkan budaya caping kamu dikomunikasikan melalui lukisan. Akhirnya Tuhan ini, dan bisa lihat di sini ada lukisan-lukisan menceritakan pembuatannya caping kamunya budaya khas Kudus dan sebagainya. Bahkan melukis di atas caping kamu. Jadi mengkomunikasikan sosialisasi mengenai budaya ini melalui lukisan. Kemudian ada Mas Yudi yang juga mulai mensosialisasikan melalui karya beliau yang nanti malam kita akan lihat. Bahkan Noyorono melansir sebuah tarian tari Cahya Noyorono. Tari Cahya Noyorono itu selalu menggunakan caping kamu sebagai bagian dari kostum penarinya. Tapi nanti kita ngomong soal tari Cahya Noyorono sendiri ya. Tapi masih berusaha untuk mengkomunikasikan budaya caping kamu melalui karya, tadi lukisan melalui karya. Ini yang paling penting di sebelah saya. Karena sekarang mensosialisasikan caping kamu melalui musik klasik. Nanti Bu Ari bisa cerita misalnya kalau tarian kayak gini dengan gamelan, tarian begini campur sari, musik-musik yang mengiringi penampilan ini dengan dangdut pun. Tetapi apa jadi kalau sosialisasi caping kamu budaya nasional ini dikolaborasikan dengan musik klasik? Nah ini ahlinya justru. Nah memang agak aneh, tetapi kita mencoba untuk menjangkau seluruh masyarakat. Jadi ya, ada yang suka tari, ada yang suka lukisan, ada yang suka musik. Nah itu cara-cara kami dari Noyorono untuk mengkomunikasikan bagaimana caping kamu ini bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dan kami didukung oleh Kudus bisa membantu Pak ini untuk bisa menyampaikan kepada semua bahkan pengajar. Itu ada Mas. Siap. Terima kasih Pak Ari. Tepuk tangan buat Pak Ari. Sebelum teman-teman tanya, saya akan berikan sedikit kesempatan untuk masing-masing maestro karena ini perjalanan panjang yang mungkin rekan-rekan juga harus tahu. Yang pertama dari Pak Iwan, izin Pak Iwan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari, ini menggabungkan 3 maestro dengan masing-masing karakteristik secara personal maupun keahlian atau bidang seninya. Saya bisa dan rekan-rekan bisa tahu dulu bagaimana perasaan Pak Iwan ketika diajak berkolaborasi dalam sebuah karya yang ingin kalau kontemplasi kan jalan bersama tentang caping kamu. Apa yang ingin Pak Iwan utarakan dalam karya-karya lukisan maupun pesan apa yang ingin Pak Iwan bisa sampaikan? Silakan Pak. Ketika kami dihitung oleh caping kamu, saya sangat tertarik dan ikut partisipasi dukungan caping kamu ada satu ya kerja seni juga, legendaris dan dalam posisi
sulit ya, pembuatnya tinggal 2 orang, yang menganyam tinggal 1 orang, yang membentuk konstruksinya 1 orang. Jadi relatif hampir habis kalau tidak ada yang meminat. Mungkin barangkali ke depan juga perlu dana untuk semacam pendidikan yang khusus yang mereka tertarik untuk kalau saya hanya bisa membantu memberikan visualisasi bagaimana pembuatan tape galau sangat pelik dan tempatnya sangat sederhana. Ya kira-kira bisa dinikmati di sebelah. Rasanya juga sebagai budaya kita perlu bersama mengangkat dan tetap menjaga kelestarian tape galau sebagai suatu berdasari dari Kudus ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul. Kenapa kami jelasin juga saya tanya, ada yang tahu nggak kalau terus bisnis gimana? Cari kalau gimana? Harganya berapa? 450. Tahu berapa? Karena kalau orang luar tahu ya saya. Ya, saya sudah langsung kaget ternyata mahal juga karena prosesnya ternyata cuma ngaku lagi, isi balik. Saya waktu mengenal dengan oleh Pak T, ada seorang pianis yang mau berkolaborasi. Saya cukup kaget karena beliau ini sudah pernah melakukan tur 100 lokasi di berbagai negara atas kemauan sendiri, modal sendiri betul ya Pak. Pada hari ini bulan datang ke Kudus, apalagi jika kita membawakannya yang seorang penyanyi dari Yunani, ini adalah Pak Sido yang baru. Kenapa ibu mau melakukan itu? Apa karena Pak Ari atau karena Pak D? Ya itu juga. Silakan. Selamat sore semuanya, saya Ari Sukeja. Saya pertama kali datang ke Kudus tahun 2004 bersama Festival Jawa Alakat. Kami ke 15 kota Jawa dan Bali dan mampir juga di Kudus. Kemudian ke Kudus lagi karena Jawa punya bis panggung, stage bahasa di sana. Dan pada waktu yang nyobain stage bass diajak sama Pak T lihat kenalan sama Bu Rima, salah satu maestro cabai galau yang masih ada. Itu satu-satunya yang bisa buat baik ada. Saya sangat terkesan karena dalam profesionalisme ada suatu persamaan, yaitu dia mempunyai dedikasi, dia mempunyai passion untuk menggeluti sesuatu yang dia yakini sangat penting untuk dia. Jadi profesi saya sebagai musisi, saya bilang wah ini luar biasa ini, dan juga kami ketemu Pak Manto juga waktu itu. Kemudian waktu itu saya berjanji dengan teman Pak T, namanya Pak Handoyo, saya mau datang konser di Kudus. Ayo kalau Kudus saya. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sedang membantu satu momentum di Gubernur hubungan dengan Indonesia. Saya bilang sama Gaza ada suatu common point, ada suatu kesamaan. Kita mesti sepakat. Saya tidak mau main di Jakarta saja. Saya akan bawa konser ini untuk menjadi diplomasi budaya kita dalam rangka Indonesia dalam keprihatinan untuk melestarikan budaya, beberapa budaya yang hampir punah. Kamu setuju nggak? Wah kami juga begitu, ada yang punah. Oke, saya bilang sama Christophorus, saya zoom meeting. Saya tidak mau main di satu kota, saya ada kalau main di 4 kota. Tapi Kudus harus kita singgahin karena ini kondisinya darurat Kaping Kalur ini. Ketika bicara mengenai kontemplasi itu kan renungan ya, suatu tafakur ya kalau mungkin sesuatu yang sangat berat. Akhirnya kemarin tim kami bilang pada tim Bapak, ada musiknya nggak? YouTube. Kalau main di YouTube musiknya kan nggak bisa buat piano ya. Akhirnya saya minta seorang aranser dari Jogja, Kalis Aldi. Musik di YouTube itu, tarian Rono itu dibuat oleh Pak Hamdan kalau nggak salah. Saya bilang tolong buatkan khusus untuk piano solo. Kemudian saya minta ada menari
dan ekspresi malam ini kami akan sampaikan. Meskipun musik klasik itu tidak dikenal ya, kami akan membawakan 3 dekade, ada 9 lagu nanti malam, itu jaraknya 300 tahun. Kenapa? Doakan juga semoga 300 tahun ke depan Capim Kawung masih ada. Atau mungkin 100 tahun lagi. Jadi ini suatu gerakan. Kita sebagai seniman peduli. Ini layak, apapun profesimu dalam berkesenian, kita harus paham Indonesia yang kaya dan Kudus punya Capim namanya Capim Kawung, gak di tempat lain loh. Jadi kami juga terima kasih dikasih ruang dan waktu untuk berekspresi bahwa manusia itu ekspresinya macam-macam ya, sedih, senang, galau, dilupakan, diabaikan, ada semua dalam musik kami nanti. Nanti yang hadir di sini akan ruangnya hening banget. Anda harus bisa mendengarkan ekspresinya terus poros dan saya juga. Tetapi ekspresi kerjasama dengan asli penari dari Kudus kami lakukan yang 2 kali latihan, sekali di Magelang kemarin dan kemarin malam. Jadi sebetulnya teman-teman media mohon bantu. Ada suatu kondisi yang darurat, sangat menyenangkan sekali. Siapa lagi yang mempromosi ini? Kalau bukan kita juga. Kita boleh berbeda dalam pendidikan, gaya hidup, tidak apa-apa. Tapi konsep bahwa seni budaya lokal perlu dilestarikan dalam segala macam cara itu harus kita yakini. Ini vital. Terima kasih luar biasa, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Saya dari sini juga. Kalau dia tentang media nanti malam nggak nonton lagi performanya yang tadi maju sampai kamu, nyesel. Karena kalau lihatnya di YouTube, energinya tuh nggak dapat kalau dengan nonton lagi. Tapi nanti akan ada di mana ada peraturan yang bukan peraturan mungkin ya edukasi gitu. Bagaimana menonton musik klasik yang tepat gitu. Bisa singkat saja. Jadi kita ada berbagai etika dalam berkesenian. Di dalam musik klasik itu pada waktu itu musik klasik itu tujuannya banyak. Mereka dimainkan secara spiritual untuk doa. Dan kalau saya akan mainkan karya komponis Indonesia Ramadan, karya itu sama menerima bintang anugerah Paradharma dari Presiden SBY. Beliau menuliskan beliau sekali, saya akan tampilkan. Musik klasik itu frekuensinya berbeda dengan musik pop, dengan musik dangdut, dengan musik jazz, dengan musik musik lainnya pop. Kalau kita bicara frekuensi, dia frekuensinya di dalam otak kita itu kita harus hening dulu, lalu bisa masuk ke sana. Kalau kita rame atau keras, nggak masuk. Karena musik klasik itu adalah bahasa jiwa. Kami ingin bicara dengan setiap penonton. Oh boleh, kalau bisa klasik bilang, katanya dia naikin buat mas sendiri kita, buat kita sendiri. Makanya yuk sepakat kita semua ini, supaya rasanya saya mainnya buat bapak khusus, buat bapak khusus. Itu dikasihkan. Kami ingin yang menonton benar-benar terbaik. Saya lagi frekuensi, kalau kita radio, kalau nggak nyambung frekuensinya. Jadi mengenal musik klasik, karena kita adalah tidak bicara, hening. Karena memang musik ini nanti didedikasikan untuk setiap yang hadir. Hadir itu kalau bahasa Indonesia presence. Aku sadar, aku di sini. Nah, gitu. Ini akan. Terima kasih, Pak. Jadi teman-teman nanti harus siap langsung dan acara pada malam hari nanti kita bisa saksikan dan teman-teman harus juga viralkan. Izin terakhir yang di Towo, selamat sore dan akan ada penampilan khusus yang menjadi puncak
sampaikan sedikit bahwa apa ini tali Cahya Neuron. Bisa silakan. Ya. Terima kasih. Biasanya kalau saya mendapat pesanan, karena saya memang termasuk seniman pesanan, itu kalau buat karya sering saya pasti ada asisten yang membantu. Karena saya serahkan, tapi khusus sampai lalu ini saya tangis gitu. Bukan pakai sama baru karena semua itu saya kalau bicara seni kayaknya dengan rasa. Jadi kalau saya itu rasanya seret, ya udah saya tangis gitu. Tapi pada waktu dipakai tahun 2022 ya akhirnya. Jadi prosesnya sudah cukup lama sebenarnya. Dari pertama kali TNG membuat ini, kemudian aku juga menceritakan tentang apa itu. Jadi prosesnya sudah cukup katakan matang lah. Sampai terwujudnya karya nanti malam. Tadi sudah dijelaskan di depan dua dan sebagainya. Kita itu punya PR banyak. Makanya dengan teman-teman sosial media itu saya juga minta tolong untuk membantu menyadarkan masyarakat kita yang masih lemah mempelajari tentang sejarah dan merasa memiliki nadar beni memiliki bahwa ini kekayaan budaya kita. Ya, karena kalau tadi yang diceritakan benar saya sudah datang ke museum namanya museum. Pagi ya. Saya menghubungi waktu dia buat itu memang karena saya pembordir juga ya. Waktu kuliah saya hidup sampai bisa lulus S1 itu dari bordir kostum. Saya tahu bagaimana rumitnya membuat handmade yang sangat-sangat itu. Nah di sini terkait dengan nanti karya yang saya tampilkan itu saya dapat masukan cukup banyak dari Pak Arif beserta filosofinya. Kenapa kok namanya Noyorono? Lalu saya menunjukkan tokoh Noroyono yang nanti akan muncul juga merupakan semacam cerminan dari Noyorono. Ya. Noroyono tahu ya Noroyono siapa? Tahu nggak? Ini orang-orang muda tidak tahu. Bersama pemuda ya, namanya Noroyono. Nah nanti tanya Pak Arif yang bisa menjelaskan. Memang intinya dari situ. Maka saya menarikkan nanti munculnya tokoh Noroyono. Jadi perjalanan bagaimana bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa hasil yang dicapai oleh Noroyono itu yang bermanfaat untuk masyarakatnya itu memang dari terdakwa. Itu kan nggak bisa kita pungkiri. Ya. Jadi karena saya memang maaf saya bukan dari pemerintah ya. Karena ada beberapa daerah yang sponsor rokok tidak boleh. Padahal rokok itu sebagai kasar paling ya. Nah nanti kan bisa lihat seniman itu seperti maaf ya ada polisi-polisi yang dipakai rokok yang mengikuti budaya. Mereka seniman makan rokok. Realitinya kan begitu, kita nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau kita dikasih pemerintah. Seniman lepas loh ya, kalau dari kita produsen. Saya dulu 8 tahun produsen dan saya pikirkan sudah saya bisa melakukan buana, bisa ketemu baru juga di Perancis tahun 2003 ya. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman di Indonesia tidak tahu bagaimana apa ya pola seniman-seniman yang berdua terhadap Indonesia itu di luar negeri. Maaf saya sendiri kalau bicara perjalanan saya itu saya memperkenalkan studi cross dulu di luar negeri itu sudah dari tahun 85 awalnya. Nah akhirnya luar negeri lebih dulu mengagai saya kemudian baru di Indonesia mengikuti. Ya. Jadi kalau memang mampir ke standar saya punya semacam ruang koleksi. Ini beliau berdua sudah sempat mampir yang isinya seperti museum itu perjalanan saya dari nol Google sampai kemudian menjadi seperti sekarang. Nah kembali ke samping lalu tadi saya nitip supaya menyadarkan bahwa penting sekali memberikan edukasi kepada generasi penerus supaya mau belajar. Memang kalau dia nilai rupiahnya kecil sekali ya, itu harus pakai hati, pakai kecintaan. Kalau tidak ada ini susah. Sebenarnya realitas itu banyak, jadi tidak cuma sampai kalau di banyak daerah banyak orang yang sama. Seperti di Jawa Timur itu di mana ada tukang bodi yang sudah tua, duluannya yang
Sikep Sumatera itu ahli yang membuat politik tangan kepala staf itu sekarang menurutnya juga sudah ambil yang dulu saya beli Solidari itu sudah meninggal, nggak tahu sekarang karena ilmunya pernah di syuting oleh Malaysia. Jadi kita sangat prihatin banyak lagi dia negara lain karena mereka punya manajemen yang luar biasa. Waktu saya ke Sumatera itu, Malaysia itu mengirim peneliti dan akhirnya dikasih duit untuk membeli naskah-naskah kuno, sehingga banyak sekali kita sudah punya naskah kuno di Malaysia, terutama di Sumatera. Saya tahu betul saya. Nah, jadi saya kenapa juga merasa bertanggung jawab sebagai orang Indonesia dari nasional saya. Tapi kalau saya itu nggak bisa ngomong, saya bisa berbuat ya. Daripada misalnya ngomong aku nasionalisme bukan, ngomong, ngelakuin betul. Nah, jika kata pasti mengatakan di kita ngomong berapa ini yang saya ya kalau lebih mungkin itu seperti cerita sebenarnya gimana bisa menikmati ya apa saya itu benar apa yang saya berikan karena semua dengan seluruh kemampuan saya akan menambah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya nggak bisa menjelaskan proses itu ya, apalagi tadi yang katakan proses cukup panjang. Kami dari seorang merdeka saja mungkin prosesnya dari mulai bulan November 2023, dinamikanya luar biasa. Saya juga bertanya, silakan dari rekan media mungkin satu pertanyaan dulu, monggo silakan. Dari mana dulu Mas? Dari mana? Ya Mas, saya pilih jadi seorang jenis. Terima kasih selamatnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sudah bisa jawab. Yang pertama mungkin terkait yang mungkin ketika kita menjalani Cari Kalau sendiri mungkin seperti apa dan apakah tari Cahya Loyorono itu nanti juga sama dengan Cari Kalau atau itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, mungkin ketika berbeda mungkin perbedaannya mungkin seperti apa dan mungkin menciptakan bagaimana mungkin seperti itu. Terus yang kedua kalau bersama Bu Kari, kebetulan saya juga agak suka melihat kesenian dan memang paling sulit itu kan menggabungkan antara tradisi dengan modern. Dan sepertinya itu kan jadi silakan. Dan saya sedang menggarap itu untuk bagaimana mengenalkan kesenian itu dengan modernisasi ini. Dan juga di sini mungkin tantangannya seperti apa dan kalau boleh dibocorkan sedikit nanti seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang membedakan dengan karya Rajul Taringkalo yang pertama, kalau waktu saya melihat itu dalam karya Rajul Taringkalo itu menceritakan bagaimana membuat satu buku dari menayang sampai jadi. Nah, sedangkan yang saya lakukan di sini terkait dengan Noyron sendiri bahwa Caping Kalu itu bayangan saya bisa digunakan dimanfaatkan sebagai fungsi caping. Dan saya kaitkan dengan bagaimana proses pembuatan tembakau itu pembuatan rokok mulai dari panen kemudian sampai terjadi tembakau dan mungkin nanti kalau filosofinya Pak Arif bisa menjelaskan lebih detail ya karena itu sangat ada kaitannya karena ini akan mengangkat caping kita dalam rangkaian cerita ekspresi perbuatan rokok ini kemudian muncullah caping di sini. Caping itu tidak hanya sebagai profesi juga, tapi fungsi sebagai caping itu adalah melindungi dari panas matahari. Jadi nanti di dalam pementasannya menggunakan perlakuan permintaan pada angin dan tembakau itu menggunakan caping. Jadi di sini lebih komunikatif untuk penampilannya. Kalau dalam Rajul Taringkalo saya rasa banyak simbolis karena bagaimana meracunnya itu kan juga dikaitkan juga merupakan simbolis. Sebelum ke Mas ya, sebelum ke Bu Ari, Pak Ari pernah sedikit saja Pak tentang tari Cahya Loyorono mungkin bisa disampaikan Pak.
Ini mau dikasih teaser gitu lah. Kira-kira paling tidak. Oke, satu hal yang penting ya, Mas tadi sudah dijelaskan sama Mas Didi. Tari Laju Caping Kalu itu juga hasil kerjasama Noyo Rono dengan Balai Budaya. Ya, itu adalah satu pola komunikasi pada Caping Kalu tahun lalu. Itu diajarkan ke sekolah-sekolah. Nah, tari Laju Caping Kalu itu apa? Itu adalah tari yang menceritakan proses pembuatan caping kalu. Jadi Anda kalau nanti melihat laju caping kalu ya pakai dari bambu, bawa tali-talian, dijahit, diikat, kayak gitu. Jadi proses pembuatan caping kalunya ditarikan. Versi aslinya ada narasinya yang merupakan doa dalam pembuatannya. Belajar. Nah, kalau itu menceritakan tapi Laju Caping Kalu menceritakan tentang proses pembuatan caping kalu, kalau tari Cahya Noyo Rono lain. Tari Cahya Noyo Rono menggunakan caping kalu sebagai salah satu atribut kostumnya, sebagai bagian dari warna kudus. Tetapi tidak hanya melulu soal caping kalu. Tari Cahya Noyo Rono menceritakan proses, jadi edukasi kepada masyarakat bagaimana proses daun tembakau itu dari panen sampai siap diolah. Jadi ini bukan proses pembuatan rokok ya, lagi-lagi, tetapi mengedukasi sebenarnya mengenai proses panen sampai kemudian menjadi siap diolah. Nah, proses itulah yang menceritakan tentang Cahya Noyo Rono. Nah, tari Cahya Noyo Rono sendiri itu dibagi dalam beberapa segmen. Kalau nanti malam Anda lihat, saya sarankan untuk lihat supaya mengerti. Itu ada beberapa segmen. Segmen awal Anda akan melihat bahwa para wanita ini kemudian simbolis daripada para pekerja petani tembakau yang siap untuk memanen tembakau. Tembakaunya masih pakainya 7. Tembakau itu bisa dinikmati, ya harus melalui proses pengeringan dan sebagainya. Dan itu akan diceritakan di segmen-segmen berikutnya. Mereka akan mengenali, mereka akan membentuk formasi yang menceritakan sesuatu. Beberapa formasi yang nanti akan ditampilkan itu ada formasi 14, ada formasi 10, ada formasi 32. Apa itu? Itu adalah 14 Oktober 1932, di mana itu menjadi tanggal kelahiran dari Noyo Rono. Formasi itu diwujudkan oleh Sapaistro ini dalam sebuah tari. Dan kalau Anda melihat logonya Noyo Rono sendiri, itu ada 3 unsur yang ada di sana. Tentunya dari Jakarta juga buat 3 unsur dalam logonya Noyo Rono. Pertama daun, karena kita tidak bisa melupakan alam. Dari manapun kita berada, kita harus ingat bahwa kita berasal dari alam. Terutama Noyo Rono sudah berasal dari istilah tembakau simbol daun. Yang kedua, logo Noyo Rono mengandung sebuah infinity rhythm namanya. Jadi selendang kekekalan yang menjelaskan dinamika perjalanan hidup manusia, dinamika perjalanan perusahaan, karenanya ada turunnya kayak selendang. Itu pun nanti akan ditampilkan dalam bentuk tarian. Dan yang terakhir, kalau dilihat dari logo itu sepertinya adalah sebuah bola yang melambangkan matahari atau cahaya. Jadi kita nggak boleh lupa asal usul kita, nature tadi, daun. Di dalam dinamika kehidupan, ujung-ujungnya harus jadi cahaya, harus berguna untuk orang lain. Itu falsafah dari logo Noyo Rono.
simbol selendang, ada simbol cahaya. Dan itu menceritakan sebuah proses edukasi kepada semua orang. Gak cuma oleh orang saja ya. Makanya harus nonton. Saya susah menjelaskan. Ini ya. Silakan kasih Pak. Terakhir sekaligus untuk respon pada sore hari ini, boleh bisa dijawab. Jadi pertanyaan Mas Edi, terima kasih. Kalau sekarang mengatakan dulu gimana budaya, sebetulnya kita ini mencari titik tengah. Kita semuanya manusia, punya budaya. Budaya beda, tidak ada salah. Tapi semua manusia yang punya budaya berbeda-beda ini mempunyai ekspresi. Ekspresi tadi yang saya jadikan alat bersama penari asli untuk jadi acuan kita. Bagaimana saya ekspresi? Ya udah, ini ada suara, bunyinya seperti ini. Ada tema-tema, ada suara mistis, ada suara ini. Kamu ekspresinya gimana melalui gerak kamu? Jadi kita merdeka, kita bebas. Saya menciptakan suara itu berdasarkan dari aransemen. Asli saya kasih kebebasan penuh untuk berekspresi apa yang dia rasakan. Saya bilang keluarkan semua ekspresimu. Kamu apa waktu mendengarkan? Bu beda ya, dari rekaman ibu sama main sama ibu langsung beda banget. Apa yang kamu rasakan? Mistik. Ya udah, ekspresinya mistik. Apa yang kamu rasakan? Serem. Tuh, serem itu banyak. Serem yang kayak gimana? Ini betul. Lalu apa lagi? Apa itu? Kalau orang Jawa itu sama kanan, sama kiri, ya udah. Apa yang kamu dengarkan? Kita pakai kaca indera. Semua manusia mempunyai kaca indera. Pakai itu. Telinga. Masukkan. Kalau baru kamu bergerak tanganmu atau badanmu, di akhir nanti ada lihat bagaimana respons. Saya bilang kamu bebas menginterpretasikan guru tari lagu kamu karena ini versimu. Mungkin nanti yang lain main itu beda mas ya. Penari lain beda. Tapi malam ini adalah kolaborasi harus beda dan asli contoh. Dan pertemuan saya nggak kenal dia, nggak kenal saya, dia dari mana saya juga semangat berekspresi melalui suara. Thank you.